Bahwa kita sebagai wanita dalam kapasitas apapun profesi kita di luar dan sebagainya, dalam rumah kita tetaplah satu menjaga keharmonisan, kewajiban kita sebagai ibu membina anak-anak sebagai teladan, karena ibu itu adalah sebagai sinar ya yang menyinari keluarga itu, sehingga begitu ibu senang, anak-anak dan suami pasti senang. Untuk kecerdasan di bidang ekonomi, kami tentunya bekerja sama juga, karena kita perlu dalam menuntun kecerdasan seseorang, di samping dari bakat sendiri tentu harus ada pelatihan, tentu harus ada kemauan dari ibu-ibunya, itu harus ada motivasi dari organisasinya ataupun di mana dia berada ataupun keluarganya sendiri. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara, selamat datang di Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Baskara Podcast selalu hadir di tengah-tengah Anda sebagai sebuah ruang dialog penuh makna, di mana semua gagasan, semua ide positif, dan juga bahkan aksi nyata bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tentunya saya Putu Desi Arestuti, host Anda pada hari ini, mendoakan Anda semuanya dimanapun berada, sehat bahagia selalu dan senantiasa dilancarkan dalam melaksanakan swadharmanya. Nah, kali ini Baskara Podcast akan bercerita ya tentang kelembutan. Kelembutan. Sekarang saya jadi lembut juga. Iya, karena dari kelembutan inilah menginspirasi langkah-langkah yang brilian, langkah-langkah yang luar biasa karena datangnya dari hati. Ya, ketulusan dan keikhlasan seseorang ketika mengubah atau membentuk sesuatu itu akan menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat dan kebahagiaan untuk semua. Nah, sahabat Baskara, kali ini saya ditemani oleh seseorang ibu, seorang wanita yang luar biasa cantik. Ya, iya dong. Kalau beliau sudah pakai kebaya, saya kadang-kadang nggak ngenalin. Ya, saya anggap ini bidadari dari mana turunnya. Semoga dapat voucher gratis dari Buah Sorte abis ini. Sebelah saya ada Ibu Dinya Marai Sumawati. Ibu apa kabar? Luar biasa, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Kita belum tentu selamat malam, Bu. Baik, Iya, luar biasa. iya, terima kasih. Bu Rai, Iya. Bu fit ya, luar biasa ya. Sehat. Sekarang sehat selalu ya. Iya, Sungkara. Atas doa Pokoknya teman-teman. ini ibu kita yang Sehat. satu ini ya. Iya. Walaupun nada bicaranya lemah lembut, tapi beliau maaf ya Bu, keras orang yang sebenarnya. Kalau udah ngomong walaupun dengan cara yang lembut. Ibu boleh digini, enggak Ge, tetap ini. Ibu boleh dirubah, enggak Ge, tetap ini. Ya, agak-agak tahu saya Bu Rai ya, karena kita di WHDI ya Bu, Wanita Hindu Dharma Indonesia, kita sering bareng-bareng, dan Ibu sudah lebih dulu banget dari saya. Dari tahun berapa Bu? 2000 Dari tahun 98. Dari 98. WHDI wilayah Jakarta Timur dulu saya. Ketua WHDI wilayah Jakarta Timur 2 periode. Terus pusat bersama Bu Swisma juga 3 periode. Terus balik lagi ke DKI. Jadi kami di WHDI di Provinsi DKI selaku ketua. Iya. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta sampai masa bakti 2022-2027 ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, kayaknya program-program Ibu kan amat sangat membuat para wanita khususnya di DKI Jakarta ini semakin menggeliat ya Bu, semakin mengeksplor apa saja talenta-talenta yang mereka miliki, khususnya di bidang UMKM. Ibu punya perhatian yang besar di sana karena terbukti kerjasama yang Ibu lakukan, sepak terjang yang Ibu lakukan. Sebenarnya kenapa sih Bu kok
UMKM yang Ibu pilih, yang Ibu bidik sebagai sesuatu yang harus dibina dengan baik? Iya. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya mengenai kenapa saya memilih UMKM di Provinsi DKI. Karena kami melihat para ibu-ibu, karena kami wanita, sepertinya ibu-ibu itu punya potensi yang banyak. Termasuk Bu Desi sendiri, ya, potensinya luar biasa sebagai entrepreneur ya yang bergerak di bidang jasa, dan kami pun sebetulnya juga backgroundnya adalah jasa. Kami sebagai profesi notaris dan PPA di Jakarta Utara, dan ada kesempatan di Jakarta kami diminta sebagai ketua WHDI Provinsi DKI terpilih pada waktu itu, sehingga kami punya mimpi untuk mewujudkan bagaimana menggerakkan para ibu-ibu sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan bakat yang dimiliki, karena itu potensial untuk menopang kesejahteraan keluarga, untuk membantu ekonomi keluarga. Karena dengan berusaha dengan berbagai apapun bentuknya, kalau itu sudah dilakukan dengan penuh, dengan ketulusan, dengan fokus, pasti itu akan memberikan dampak yang positif, termasuk juga tambahan ekonominya. Jadi ibu-ibu itu tidak cukup mengandalkan ekonomi suami saja, atau bekerja atau menunggu di rumah. Karena dengan di rumah pun kita bisa melakukan aktivitas tambahan dengan mendapatkan penghasilan tambahan untuk menopang kesejahteraan keluarga dan untuk tentunya kesejahteraan juga anak-anak. Itu yang kami ingin eksplor, makanya kami minta kepada Ketua WHDI wilayah untuk bagaimana kita memotivasi untuk membangun potensi ibu-ibu, karena potensi ibu itu besar sekali. Apapun dikasih bisa, asal dia asal dapat dukungan dari keluarga, dari itu nomor keluarga satu. Dan orang-orang terdekatnya, sehingga itu menambah semangat dari ibu-ibu. Jadi untuk bergerak, untuk menambah ekonominya, untuk berpartisipasi aktif di kegiatan sosial. Dengan ada ekonomi tambahan, tidak tergantung pada suaminya sendiri, tetapi juga bisa mengelola uangnya sendiri. Sebagai manajer uangnya suami dipegang untuk dikelola, dan juga mengelola uangnya sendiri sebagai investasi dan sebagainya untuk memperbanyak pendapatan, untuk melakukan kegiatan sosial, juga melakukan kegiatan beriatnya. Dengan adanya rezeki kita bisa beriatnya kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa, Bu. Nanti kalau ibu-ibu punya uang lebih ya, karena dia melaksanakan UMKM-nya, tambah maju gitu, apa bisa ini, Bu? Uang suami adalah uangku, kata si istri. Uangku ya uangku gitu, gimana? Gak apa-apa tuh. Tidak apa-apa, asal dikelola secara positif. Dengarkan para ibu-ibu, tidak apa-apa. Asal dikelola dengan positif, dan untuk pasti untuk kepentingan keluarga. Karena ibu-ibu tuh mengelola keuangan itu tidak untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan untuk kepentingan keluarga, untuk masa depan anak-anak, untuk pendidikan, dan tentunya untuk jangka panjang. Jadi pengelolaannya pun diberi kepercayaan, tentu juga harus dipegang oleh ibu-ibunya. Jangan diberiin skincare aja. Tetapi bagaimana uang itu produktif dan bisa menghasilkan. Kita bisa investasi dengan berbagai bentuk, sehingga nanti bisa punya nilai tambah gitu, sebagai nanti kita masa-masa perjalanan hidup itu kan tidak tahu ada sesuatu peristiwa, kita punya cadangan. Jadi ibu-ibu terus bisa nabung, mendapatkan punya uang, simpan uangnya suami, jangan dihabisin untuk uangnya suami disimpan atau diinvestasikan, Bu. Jangan beliin skincare gitu. Tapi ya. tetap juga merawat diri, karena kita sebagai ibu-ibu tetap harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, penampilan juga tetap dijaga, kesehatan juga tetap dijaga, karena itu modal utama. Di mana kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa nuntun anak-anak kita, karena kita begitu juga suami kita tidak sehat, bagaimana kita memberikan pelayanan di rumah terhadap suami, maupun juga pelayanan kepada beliau. Tentunya kalau kita ada sehat, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian, kegiatan sosial, maupun juga kepada keluarga kita sendiri. Luar biasa. Gitu. Berarti Ibu kan kalau di WHDI ya, terutama dari WHDI pusat dan semua wilayah DKI juga luar biasa. Selalu punya visi misi perempuan itu harus cerdas ya. Wanita itu harus cerdas. Nah, kira-kira kaitannya kecerdasan ekonomi
dengan sekarang Ibu lagi membina UMKM di Jakarta ini seperti apa, Bu? Ya, untuk kecerdasan di bidang ekonomi kami tentunya bekerja sama juga, karena kita perlu dalam menuntun kecerdasan seseorang di samping dari bakat sendiri, tentu harus ada pelatihan, tentu harus ada kemauan dari ibu-ibunya, itu harus ada motivasi dari organisasinya ataupun di mana dia berada ataupun keluarganya sendiri untuk memberikan dukungan. Kita kebetulan di DKI bekerja sama dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kebetulan Ibu Elizabeth Ratu sangat membantu, di mana kami sering sangat membantu kegiatan-kegiatan UMKM kita, disupport dengan tenda, dengan hal-hal yang positif, termasuk maksudnya juga pas lagi buka basar dia mendukung tenda-tenda. Demikian juga mengedukasi, juga menyediakan fasilitas. Ya, menyediakan fasilitas baik dari pendanaan maupun edukasi, demikian juga yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, cuman kita harus punya kelompok dan juga harus menjadi jakpreneur anggotanya. Jadi jakpreneur DKI di mana hal itu merupakan bagian dari binaan beliau, binaan dari dinas, sehingga ada program-program yang bisa kita jalankan bersama, dan beliau sangat mendukung, sangat concern. Ya, jadi beliau sangat mendukung, mensupport kegiatan umat Hindu juga, karena itu adalah UMKM itu adalah potensi besar di Indonesia, di mana UMKM itu hampir 80% adalah para wanita yang mengelolanya untuk mengembangkan. Nah, jadi itulah artinya dengan kerjasama instansi terkait kita bisa mendapatkan dukungan pembinaan, dan bahkan kami kemarin dikasih gratis untuk ada pengurusan izin, walaupun tidak semuanya karena per tahun dapatnya boleh 1 izin BPOM, terus demikian juga termasuk packaging kita dikasih 100 pack untuk sebagai awal. Itu demikian juga yang ikut pelatihan ada juga alat-alat yang gratis kalau itu dia concern 3 hari atau 7 hari harus diikut sertakan sebagai anggota untuk dibina, dapat ada fasilitas yang diberikan. Itu sebagai support dari kayaknya DKI. Hampir di semua kegiatan WHDI DKI Jakarta itu selalu Ibu kaitkan dengan UMKM. Pokoknya harus ada ini, acara apa juga ada basarnya gitu ya, Bu. Pokoknya ada pelatihannya. Bahkan pas sampai lagi pas perayaan ulang tahun WHDI juga kayaknya ada jakpreneur juga di sini, Bu ya. Iya. Nah, itu kira-kira ilmu juga sih yang diberikan kepada para wanita ya, khususnya ibu-ibu itu. Kenapa ya saya nggak ini sih, maksudnya Ibu kan memang di Wanita Hindu Indonesia gitu ya, pasti fokusnya targetnya para ibu-ibu, para wanita gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya belum jadi ibu-ibu boleh kan, Bu? Boleh. Remaja kita ajak UMKM juga. anak muda kan boleh kan? Anak muda kita ajak juga, makanya kegiatan kita kalau di DKI kita kolaborasi. Artinya dari dukungan dari SDHD, kita juga Suka Duka Hindu Dharma DKI, Parisada Hindu Dharma DKI, dan ingin menggerakkan para remaja semuanya, sehingga generasi penerus kita itu udah punya bakat dari sejak dini. Padahal saya punya mimpi bagaimana saya bisa latihan bikin kue itu untuk anak-anak Pertiwi Abelasa. Saya mau beliin topi untuk jadi cook, ya belajar jadi cook, untuk bikin kue pelatihan, chef-chefnya, gitu ya. Jadi chef-chefnya. Jadi dia sudah mencintai proses itu dari awal, sehingga itu bakatnya itu bisa tumbuh dari sejak kecil. Lucu banget sih anak murid. Abelasa kan SD ya. Ya, karena kebetulan di Jakarta Timur di Rawamangun kami dikasih warung WHDI, kami pakai warung edukasi WHDI. Jadi kenapa Bu namanya begitu, Bu? Ya karena di samping itu adalah kios di mana edukasi itu kami ingin memberikan pembelajaran baik kepada ibu-ibu, remaja, anak-anak, sehingga yang membutuhkan pengetahuan berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan keterampilan, karena kami ibu-ibu itu lagi sekali ibu-ibu itu adalah tauladan dari anak-anaknya. Kalau ibu-ibunya malas, anak-anak pasti akan mengikuti.
Jadi kalau ibu-ibunya rajin, pasti akan anaknya ikut bergerak, akan membantu orang tuanya. Oh, ibu Rajin juga. saya mencari sesuatu, saya harus ikut bantu. Nah, jadi saya ingin itu menumbuhkan dari sejak kecil, karena dari kecil Careness, itu awareness-nya ya dia juga. menjadi kebiasaan setelah besar. Dan itu menjadikan bakat itu kan bisa digali, bisa dikembangkan, dan bisa dilihat oleh anak sesuai dengan prosesnya, umurnya. Jadi kami ingin hal-hal seperti itu. Jadi kita hanya tidak berteori saja, tapi bagaimana melakukan, bagaimana mengeksekusi. Kami lebih banyak ingin menggerakkan anak-anak, menggerakkan ibu-ibu, menggerakkan yang mau belajar jahitan. Kami suruh belajar jahitan karena kami ada tim di sana, dan sekarang warung WHDI dijaga oleh anak muda. Yang jaga anak muda. Ibu muda lah. Ibu. baru nikah. Jadi saya bisa memberikan input karena lebih mudah, karena anak-anak muda itu bagaimana dia mempersembahkan Banten sesuai dengan yang segar, ya, dan nanti itu bisa dipersadem, dan habis dia persembahkan persadem bawa goodie bag. Iya. Jadi kalau dulu kan ditinggal saja nih sama Warturat, Membanten ditinggal, tapi sekarang kami ingin mengisi itu semua buahnya yang segar, buah-buahan, kuenya yang segar, begitu juga cantik canangnya. Begitu dipersembahkan, habis sembahyang, dia bisa bawa pulang, ada dibekal di jalan, bisa dipersadem. Kalau anak-anak muda yang tidak sempat membuat, bisa ke warung WHDI, membeli di sana, dan silakan bawa goodie bag. Jadi buah-buahannya bisa dimasukin, dan itu merupakan persadem, itu kan merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri sebagai bentuk persembahan kita, dan kita bisa nikmati juga. Itu yang kami inginkan, sehingga tidak mubazir. Buah-buahan itu tidak mubazir, tapi bisa kita. Jadi itu sambil juga nilai edukasinya di situ ya, bahwa Banten atau apapun yang Anda persembahkan tidak sia-sia loh, karena selain sebagai penyerahan dengan tulus ikhlas, hasilnya nanti setelah dipersembahkan juga bisa dinikmati dengan baik ya gitu. Luar biasa. Jadi tadi Ibu bilang kalau nge-track ini, kalau ibu-ibunya kreatif, ibu-ibunya rajin, anaknya juga ikut rajin gitu ya. Itu harapannya Ibu ya, harapannya. Jadi tanpa sadar sebenarnya ini adalah program edukasi juga ya Bu. Membina UMKM sama dengan membina keharmonisan atau bakti anak pada orang tuanya atau keharmonisan keluarga. Seperti itu ya. Nah, dalam hal membina UMKM ini Ibu lakukan sejak jadi ketua WHDI DKI atau sudah sejak jadi ketua WHDI Jakarta Timur? Sejak WHDI Jakarta Timur sih, karena kalau dulu juga kita dikasih kantin oleh Pak Ketua SDHD. Kita bagi dulu adanya PWSAD sama WHDI, jadi kita bagi itu ininya cuman pendapatan. Kita kasih ruang kepada ibu-ibu yang mau titip, bikin kue, bikin apa, silahkan. Kita silahkan sukarela memberikan kalau laku dagangannya, kalau enggak ya nggak usah gitu. Artinya itu kita kelola seperti itu, cuman memang perjalanan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena ada beberapa pingin praktis, akhirnya disewain, akhirnya sewanya saja yang ini. Tapi kalau sekarang kami pingin ada edukasinya, jadi ada yang mau belajar silahkan belajar, mau bikin apa, anak muda saja mau bikin apa, mau belajar bikin kue, saya cariin trainer, karena dari dinas juga memberikan informasi atau memberikan SDM yang mau pendampingan untuk mengelola sesuai dengan permohonan, proses apa yang mau dibutuhkan dengan berapa orang, beliau siap membantu gitu. Jadi kami anak-anak muda juga kepingin menggerakkan. Jadi anak-anak muda tuh waktunya kan banyak. Betul. Dan di Pura Ramang itu adalah tempat yang sangat strategis untuk pertemuan anak muda untuk mengisi waktunya di luar dia kantor dan sebagainya, karena di situ lah proses untuk interaksi sosialnya bersama teman-teman, nyari link juga kepada Ibu malu-malu sana, bersama gitu. Teman-teman, ketemu lawan jenis juga di sana gitu ya. Tapi tujuan utamanya sembahyang ya, sahabat Baskara, karena kalau pura di Rawamangun ya, Aditya Jaya Rawamangun itu kan
pura ya Bu, tempat Iya. ibadah gitu ya. Setelah ibadah boleh lah ya interaksi sosial yang lain. Ibu nih bina UMKM, bina hubungan, bina karmusan keluarga. Iya. Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Itu target jangka panjangnya apang sing pait bangkung gitu Bu, ya. Iya. Gitu. Luar biasanya sekarang kalau boleh saya tahu Bu, dari sejak Ibu membina UMKM pertama kali sampai dengan sekarang itu kira-kira sudah berapa ya? Sudah berapa UMKM? Yang sudah ini hampir 80 orang yang sudah terdaftar ya, yang sudah masuk dalam grup binaan. Karena kami membentuk itu grup binaan UMKM itu tuh pertama waktu yoga di Cibubur. Waktu Menteri Kesehatan datang, kita mau ngajak nih dari panitia, saya pingin UMKM-nya harus dimunculkan. Ibu-ibu yang berjualan untuk kebutuhan yoga, mari kita itu belanjakan di sana. Kasih kupon dulu 10.000. Susah juga ngeluarin uang 10.000 dari panitia. Akhirnya ini pokoknya kompensasi 10.000, belikan, belanjakan untuk itu minum atau kue. Jadi para pedagang tuh buka dari jam berapa? Buka tuh dari jam 5 waktu di Cibubur itu. Sudah ini akhirnya dari situ berlanjut sampai sekarang binaan UMKM itu tetap masih kita sering komunikasi dalam satu wadah grup ya. Dan juga begitu ada basar-basar dimanapun kita libatkan, dan terima kasih kepada Bu Ketuaku di yang Jakarta Barat kemarin UMKM diikut sertakan dalam Dharma Santi saya Bu. BUMN. Saya Iya, jadi panitia, jadi IO-nya, jadi kontribusi dilibatkan ya. kontribusi. Betul, kebetulan kami Iya. dipercaya jadi Iya. event organizer-nya dan Iya. UMKM DKI Jakarta ada 19 loh sahabat Baskara yang ikut menjadi pendukung konsumsi gitu ya di sana. Konsumsi, Luar biasa sama. banget dari Iya. mulai, tapi enak-enak Bu, dari snack-snacknya sampai sekarang berlanjut loh. Iya. Ada yang akhirnya setiap BUMN itu kan punya yang namanya Binroh. Jadi kalau mereka mengadakan acara kayak Jumatan gitu Iya. ya, ibaratnya ada kayak pesantian Iya. gitu, mereka pasti perlu konsumsi, pasti ngubungin saya gitu kan, pesannya oh iya ini Pak kami ada pilihannya gitu. Jadi berlanjut Bu, Iya. terus bina ya Bu Ya, terima mereka. kasih. Itu yang kita harapkan dari ini dari umat sedharma, semua dukungan dari semua pihak ya, organisasi-organisasi yang ada, mari sertakan, mari libatkan UMKM kita apabila ada kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan konsumsi, snack ataupun yang lain-lain. Silakan menghubungi WHDI DKI Jakarta. DKI Jakarta maupun wilayah, karena tangan kanan kami ada di wilayah-wilayah juga sebagai penggerak, sehingga semakin banyak yang mencari kebutuhan untuk di tempat ibadah, tempat arisan, ataupun yang lain-lain. Jadi semakin majulah UMKM kita. Jadi tidak keluar uangnya, jadi tetap kembali muternya di lingkungan umat, dan juga bisa mencari partner-partner di luar itu. Kalau udah konsisten dengan rasa, penyajian bagus, rapi dan kebersihan terjamin, dan enak pastinya, dan tentunya enak, pasti akan dicari. Benar gitu. itu. Dan jangan lupa bahwa UMKM itu jangan hanya identik dengan makanan saja ya Bu. Tapi di DKI ini membina dari mulai souvenirnya ada, sarana prasarana Banten juga ada, ya snack, konsumsi sudah pasti gitu ya, banyak banget itu. Dan kayaknya setiap Puja Wali sekarang dimanapun, khususnya di wilayah DKI Jakarta, selalu akan ada UMKM dari binaannya WHDI DKI, di mana tenda-tendanya biasanya mayoritas disupport juga ya dari oleh Bu Ratu tadi ya. Ya, dari dinas, atau kalau yang sedikit ya dari pengurus puro atau mungkin swadaya dari peserta basar. Nah, jadi sahabat Baskara khususnya yang berdomisili di DKI Jakarta yang belum mendaftarkan UMKM-nya ke WHDI DKI Jakarta, jangan lupa silakan daftarkan diri Anda. Nggak apa-apa, komen aja di kolom Baskara Podcast ya. Nanti saya kasih nomornya Bu Rai. Gitu ya Bu. Ya, nah kasih. Karena tadi sampai dengan saat ini sudah ada 80 binaan UMKM ya. Iya.
Dan mereka sudah mendaftarkan diri semua ke Jackpreneur atau masih ada yang belum? Ada yang belum, Masih ada yang karena ada belum? persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi karena itu harus masuk ke masing-masing wilayah. Makanya kami ketua-ketua wilayah gebiar. Ayo semua ketua wilayah Menggaungkan ya, turut menggaungkan. turut Saya kena selepet menggerakkan nih kayaknya. ekonomi wilayah karena itu kan ujung tombak DKI. Jadi semuanya harus bergerak bersama, bersinergi, berkolaborasi. Bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui UMKM. Luar biasa sekali. Bahkan kemarin kayaknya ada pelatihan-pelatihan tentang menjahit ya kayaknya Iya, juga ya. iya. Nggak cuman souvenir aja tapi Iya. menjahit juga, make up juga. Iya. Banyak ya Bu sebenarnya ya. Banyak. Banyak sekali Banyak. binaan-binaan itu. Nah, ibu-ibu, adik-adik, remaja-remaja ya Bu ya. Iya. Siapa aja ya, terutama wanita ya. Kalau mendaftarkan diri ke WHDI DKI Jakarta ya harus wanita. Judulnya Wanita Hindu Dharma Indonesia. Iya. Nomor 1 syaratnya mesti wanita. Walaupun yang mengelola di belakang layar bisa jadi ada bapaknya, kakaknya gitu ya Bu ya. Ada semua. Tapi yang daftar di WHDI DKI ya wanita ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu nggak pernah merasa bosan atau capek atau bagaimana Bu, pengen berhenti rasanya untuk membina? Karena ini pelayanan dan juga kita memang mencintai pekerjaan itu dan senang saya kalau ibu-ibu itu udah habis makanannya atau jualannya tuh ada satu kebanggaan. Ya jadi walaupun mungkin untungnya ibu-ibu itu nggak seberapa, tetapi ada hal positif yang di ini bahwa saya bisa berkarya, saya bisa dinikmati hasil karya saya kepada orang lain, oleh orang lain, dan saya mendapat nilai tambah. Jadi itu saya sangat senang sekali. Ada apalagi kepuasan ada tersendiri ya, Bu. kepuasan, apalagi di Jakarta Utara pada habis akhirnya. Waktu Puja Wali maupun Nyepi ya kemarin itu pada senang UMKM-nya. Jadi karena itu kami merasa berbahagia. Jadi bisa membantu, bisa menyemarakkan Puja Wali itu sendiri dan juga anak-anak muda bergerak dan melihat ibu-ibu atau umat yang lain bisa berkreasi, berinovasi dengan apa yang diproduksi, sehingga itu akan menambah nilai-nilai tambah masing-masing. Iya, nanti bisa lah ya Bu disinergikan dengan kebutuhan konsumsi tiap pura. Misalnya pas Puja Wali, Iya. ya pakai UMKM yang ada di tempat sana gitu. Udah pasti itu binaannya WHDI atau WSHD di sana Iya. Bu ya, Iya. gitu ya. Iya. Nah, kira-kira pernah nggak hal membina UMKM ini menjadi sesuatu yang Ibu pernah pikirkan sebelumnya atau tiba-tiba spontan aja gitu mau melakukan pembinaan ini? Memang kami sudah rencanakan dari awal bagaimana membangun ekonomi umat. Tentunya sesuai dengan profesi, sesuai dengan kita sebagai wanita, kami fokusnya di wanita sama anak-anak, tentunya anak-anak remaja kami ikut sertakan sehingga beliau punya masa depan pilihan. Kalau saya tidak jadi pegawai, saya bisa bikin ini. Kalau saya tidak bisa bekerja ini, saya ada nilainya yang dia bisa produksi sendiri. Dan tentunya kalau itu semua pekerjaan apapun pekerjaan pilihannya, kalau itu ditekuni, kalau itu dijalankan dengan sepenuh hati, pasti akan memberikan dampak yang positif baik kepada dirinya maupun kepada lingkungan itu sendiri. Sehingga kami tidak pernah merasa bosan untuk itu karena kami senang dan kami Justru kebetulan enjoy dan semakin pingin memberikan yang lebih ya Bu. Iya, karena kami sendiri juga ada UMKM-nya juga kan. Jadi UMKM-nya baik kopi maupun resto, demikian juga yang lain-lain gitu. Jadi sebagai proses, makanya saya bilang anak-anak yang mau belajar barista silakan, ada ruang untuk belajar tapi konsisten. Begitu juga mau belajar masak, ya kalau memang fashionnya, hobinya di situ, silakan apa yang bagus silakan dititip jual, saya kasih gitu. Jadi makanya ada beberapa UMKM ibu-ibu kita yang ini kita bawa ini, kita beli dari dia, kita cuman sebagai penor, kita hanya menyalurkan untuk memasarkan. Iya, konsisten ya Bu, Iya, sehingga yang rasanya pun konsisten. Kalau Iya. enak-enak terus, bahkan dia upgrade rasanya menjadi lebih enak, makin enak. Dan juga bisnis apapun yang mereka lakukan di UMKM itu semakin bagus pelayanannya ya Bu. Iya. Nah,
kalau kita bicara mengenai apa namanya attitude ataupun apa sih yang harus dilakukan seorang pemilik usaha mikro kecil dan menengah ini, ya UMKM itu mereka harus memberikan pelayanan yang bagaimana sih ke konsumen? Bu, Iya. punya kiat-kiat apa yang biasa diberikan ke mereka? Kiat-kiat untuk UMKM bagaimana menumbuhkan kepercayaan, satu tentu harus punya pertama adalah integritas. Kita Integritas. bagaimana memberikan integritas sebagai suatu pelayanan yang terbaik, yang memuaskan pelanggan dan juga rasa, ya juga kebersihan terjamin, kesehatan terjamin, sehingga itu bisa menjadi satu hal yang memang harus karena itu produksi khususnya makanan ya, kuliner itu harus dijaga benar, sehingga kami wanti-wanti kepada UMKM yang binaan, jangan mohon dijaga, jangan sampai nanti orang komplain mengenai keberadaan bahan-bahan dan sebagainya, harus dijaga kesegaran dan sebagainya. Itu perlu satu hal yang memang harus menjadi pegangan. Nah, kedua tentu kita dituntut juga bagaimana memahami untuk digital marketing, untuk menjual, bagaimana produksi, bagaimana kita memasarkan. Karena hambatan kita kan masih di marketing, pemasarannya kemana, dan juga pemahaman dari para UMKM masih keterbatasan dalam digital. Tapi itu perlu pelatihan keterampilan secara terus-menerus dan konsisten. Ya, jangan pernah berhenti belajar Jangan pokoknya. pernah berhenti belajar. Gitu. Terus bagaimana pendanaan? Pendanaan bisa kita kerjasama dengan bank, ya kalau misalnya bantuan mestinya ada bantuan dari dinas Untuk juga, modal gitu ya. untuk modal dari Bank DKI juga difasilitasi, asal itu punya NIB, ya asal punya NIB, ikut Jakpreneur, itu dikasih modal juga. Gitu oleh dinas. Berarti berbagai kemudahan dan fasilitas itu sudah dipersiapkan. Tinggal bagaimana caranya sahabat Baskara, khususnya ibu-ibu yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk grab meraih apa yang diberikan itu ya, kesempatan itu. Baik Bu, satu kalimat untuk penutup hari ini, silakan Bu. Kira-kira UMKM, harapan Ibu bagaimana soal UMKM? Harapan kami UMKM dari Wanita Hindu Dharma harus tetap maju, harus tetap kita kembangkan, kita gali potensi sebanyak-banyaknya para wanita, termasuk juga para remaja, adik-adik kita yang nantinya ke depan punya pilihan, punya fashion, punya hobi, apapun hobi itu bisa punya nilai, ya, kuliner atau jahit atau menjahit ataupun make up. Ya, itu semuanya bisa kita proses, kita dilatih, karena itu ada keterampilan itu adalah satu basic yang harus kita miliki, harus kita kembangkan potensi-potensi. Semua orang punya potensi, asal dia mau nggak menggali potensi dirinya, mau nggak mengembangkan dirinya untuk lebih banyak, lebih produktif dan sebagainya, sehingga punya nilai. Untuk itu para sahabat Baskara, demikian juga para ibu-ibu, para remaja, ayo kita bangkit, kita cari nilai tambah dari diri kita, karena kita bisa. Apa yang kita lakukan dengan niat baik, dengan tulus, dengan proses belajar terus-menerus, pasti kita akan bisa. Mengeksplor diri Bu ya, bukan berarti perempuan tuh di belakang terus pendiam gitu, tapi nggak boleh terlalu over ya, apalagi terhadap suami ya, tetap suami pimpinan keluarga. Iya, betul Bu Putu, bahwa kita sebagai wanita dalam kapasitas apapun profesi kita di luar dan sebagainya, dalam rumah kita tetaplah satu menjaga keharmonisan, kewajiban kita sebagai ibu membina anak-anak sebagai teladan, karena ibu itu adalah sebagai sinar ya, yang menyinari keluarga itu, sehingga begitu ibu senang, anak-anak dan suami pasti senang. Jadi dijaga. Semua itu adalah sembah bakti kita, di samping kepada keluarga juga kepada Ida Sang Hyang Widi, dan itu adalah kewajiban kita untuk menjaga keharmonisan, menjaga keluarga tetap harmonis, tetap nyaman dan tetap damai dalam rumah, sehingga dalam rumah yang sederhana, rumah yang penuh dengan senyum,
anak-anak suami, itulah satu kebahagiaan bagi keluarga Satu itu kebahagiaan sendiri. luar biasa. Itu harapannya Ketua WHDI Provinsi DKI Jakarta untuk semua umat Dharma ya Bu di luar Iya, sana ya. iya. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu Rai atas apa yang telah Ibu sharingkan. Pastinya bermanfaat sekali dan binaan Ibu membina UMKM. Sebenarnya Ibu juga turut mengentaskan kemiskinan khususnya di negara kita ini. Makanya saya bilang, Ibu itu dari hati untuk negeri dan inilah dia kiprah wanita pembina UMKM. Oke Ibu, sahabat Terima Baskara kasih. dimanapun Anda berada, ini perlu diingat sekali ya tentang tadi pesan-pesan dari Ibu Nyoman Rai Sewawati bahwa yang namanya integritas, pelayanan yang memuaskan, kemudian juga jangan pernah berhenti untuk belajar dan ilmu marketing jangan lupa itu membutuhkan kreativitas yang luar biasa ya Bu. Jadi harus selalu dikembangkan, selalu di-upgrade sehingga kita semua, terutama ibu-ibu di DKI Jakarta khususnya, bahkan dimanapun saja berada, tetap bisa ikut turut mensejahterakan keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Terimalah para mesanti dari kami. Kasih. Om Om Santi 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 Om.